Clean with me, beresin rumah berantakan setelah ditinggal mudik. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan juga, kalau sekiranya video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya, dengan klik tombol share. Nah, sekarang kita lanjut deh. Ketemu lagi nih Bu. Sehat dan gembira terus semua ya. Bu, selamat datang di dunia nyata setelah mudik. Tempat di mana koper sudah masuk rumah, tapi rasa liburan masih nyangkut di jalan tol. Dan yang menyambut kita bukan ketenangan, tapi rumah berantakan yang kelihatannya lebih capek dari kita. Debu datang tanpa undangan. Barang pindah tempat tanpa pamit. Dan kita berdiri sebentar di tengah rumah, sambil mikir ini rumah apa museum barang tak bertuan. Video ini penting bukan cuma soal bersih-bersih, tapi soal menyelamatkan kewarasan. Karena rumah yang berantakan itu bukan cuma bikin mata capek, tapi juga bikin kepala ikut penuh. Rasanya kayak buka banyak tab di otak, tapi nggak ada yang ditutup. Dan anehnya, tanggung jawabnya selalu jatuh ke satu orang yang sama, Ibu. Padahal yang bikin berantakan rame-rame. Ini bukan drama. Ini fenomena nasional yang terjadi serentak setelah mudik. Kalau kamu ngerasa berat mulai, itu wajar. Karena yang dibersihin bukan cuma lantai dan meja, tapi juga emosi yang ketumpuk. Makanya di sini kita beresin pelan-pelan sambil ketawa kecil, sedikit nyindir keadaan, dan ngingetin kalau rumah rapi itu bonus. Yang utama hati jangan ikut berantakan. Karena ibu rumah tangga itu bukan alat kebersihan berjalan. Kita manusia yang juga butuh ruang buat napas dan waras. Aku mulai dari yang paling kelihatan dulu. Soalnya kalau langsung lihat satu sudut rumah, kelihatan mendingan. Hati ini langsung ketipu dikit dan bilang, oh ternyata nggak separah itu. Padahal baru beres satu meja. Tapi nggak apa-apa. Ibu rumah tangga itu butuh kemenangan kecil, biar nggak tumbang di menit awal. Contohnya, meja ruang tamu. Isinya biasanya campur aduk antara kunci, struk belanja, charger nggak jelas, sama tas yang katanya mau dipakai lagi tapi nggak pernah kejadian. Begitu itu rapi, rasanya kayak habis dapat bonus dadakan. Aku sengaja nggak mulai dari yang paling berat, karena kalau langsung ke dapur atau gudang, yang ada mental udah jatuh sebelum lepel diangkat. Ini bukan lomba kebersihan, ini soal bertahan hidup. Jadi aku pilih bagian yang cepat kelihatan hasilnya. Kayak mindahin sandal ke rak, cuman itu doang. Tapi efeknya kayak rumah, habis diservis. Padahal cuma sandal. Kadang solusi hidup memang sesederhana itu. Jangan mulai dari masalah terbesar dulu. Mulai dari yang bikin lega dulu. Setelah itu aku fokus beresin barang yang jelas-jelas salah tempat. Barang yang harusnya di kamar tapi nyasar ke ruang tamu. Mainan anak yang entah kenapa nyampe dapur. Remote TV yang ditemukan di dalam lemari baju. Ini bukan sulap, ini kehidupan ibu-ibu. Aku sambil mindahin barang sambil mikir, kok bisa ya hidup seacak ini? Tapi ya itu realita. Rumah berantakan itu bukan karena kita malas, tapi karena rumah dipakai hidup. Dan hidup itu rame. Di tengah beres-beres, aku selalu nemu barang yang bikin berhenti sebentar. Entah foto lama, baju yang dulu sempit sekarang masih sempit, atau wadah yang disimpan dengan harapan suatu hari berguna. Dan di situ dilema muncul. Mau disimpan karena sayang, atau dibuang karena capek. Biasanya aku pegang barangnya sambil debat sama diri sendiri. Ini masih kepake nggak sih? Jujur aja, kalau jawabannya nanti-nanti, artinya enggak. Tapi tangan suka lebih lama dari logika. Aku sadar satu hal, rumah berantakan setelah mudik itu bukan cuma soal debu dan barang, tapi soal energi yang ditinggal lama. Rumah kayak kehilangan ritme. Udara pengap, lemari dibuka bau lama keluar. Itu sebabnya aku selalu buka jendela dulu. Biar cahaya masuk, biar rumah kayak dikasih tahu. Kita sudah pulang. Ini bukan hal teknis. Ini perasaan. Dan anehnya, begitu terang masuk, hati ikut lebih enteng. Aku juga belajar berhenti nyalahin diri sendiri. Karena capek itu nyata. Setelah mudik badan belum pulih,
pikiran belum rapi, langsung disambut rumah berantakan. Kalau di saat kayak gitu, kita masih ngomel ke diri sendiri, yang ada tambah hancur. Jadi aku bilang pelan-pelan, nggak apa-apa, kita beres pelan-pelan. Rumah ini nggak akan kabur. Dan kalau kabur juga, ya sudahlah, aku nggak beresin semuanya sekaligus. Aku bikin batasan. Hari ini cuma area ini, besok area itu. Karena ibu rumah tangga bukan tokoh drama yang bisa menyelesaikan konflik dalam satu episode. Kita ini serial panjang, kadang malah sinetron. Dan itu normal. Contohnya hari ini cuma ruang tamu. Dapur biar besok kalau dipaksa semua, yang ada malamnya tumbang, sambil nyalahin satu rumah. Ada satu kebiasaan kecil yang bikin beres lebih ringan. Sambil beres-beres dan bersihin, aku ngobrol sama diri sendiri. Kadang kayak stand up comedy tapi penontonnya cuma sapu dan pel. Aku bilang, kenapa ya barang ini bisa sampai sini? Siapa pelakunya? Dan jawabannya selalu sama. Kita semua tersangka. Dengan ketawa kecil itu, capeknya jadi lebih bisa diterima. Aku juga berhenti ngejar rumah estetik, karena jujur aja, rumah estetik itu biasanya nggak dihuni. Rumah kita itu fungsional. Ada bekas hidup, ada noda cerita. Jadi targetku cuma satu, aman, bersih, dan enak dipakai. Kalau sudah itu, bonus kalau cantik. Kalau enggak, ya tidak apa-apa. Mental sehat lebih penting dari fit rapi. Kadang aku nemu sudut rumah yang bikin emosi naik. Laci campur aduk, kabel kusut, kardus kosong yang disimpan karena mikir nanti kepakai. Di situ aku berhenti sebentar. Pertama, tarik nafas panjang. Karena kalau dilanjutin sambil emosi, beresnya nggak kelar, capeknya nambah. Jadi aku pilih, yang jelas sampah, keluar. Yang ragu, satu kotak, jangan dipikirin sekarang. Ibu rumah tangga itu perlu keputusan cepat, biar nggak kelelahan mental. Ada juga momen, aku sadar, rumah berantakan itu cerminan fase hidup. Lagi sibuk, lagi capek, lagi fokus ke hal lain, dan itu wajar. Jadi aku berhenti, nuntut rumah selalu sempurna. Karena hidup juga nggak pernah lurus. Kadang belok, kadang berhenti, kadang parkir sembarangan. Aku selalu kasih jeda di tengah beres. Minum, duduk sebentar, lihat hasil kecil yang sudah jadi. Karena kalau terus jalan tanpa jeda, badan bisa, tapi hati protes. Dan begitu hati protes, semuanya terasa berat. Jeda itu bukan malas. Jeda itu strategi bertahan hidup versi ibu-ibu. Beres-beres ini kadang bikin aku mikir soal keuangan juga. Barang yang numpuk itu sebagian hasil beli tanpa mikir panjang. Jadi sambil beberes, aku belajar lagi. Ternyata rumah rapi itu bukan soal beli rak baru, tapi soal berhenti nambah barang. Lebih sedikit masuk, lebih ringan hidup, dompet dan rumah sama-sama lega. Aku pelan-pelan ngerasain perubahan suasana. Bukan cuma rumah yang lebih rapi, tapi kepala lebih tenang, nafas lebih panjang. Walaupun belum selesai semua, tapi sudah ada arah, dan itu cukup buat hari ini. Rumah memang belum sempurna, tapi hari ini sudah jauh lebih bernapas, dan itu cukup untuk bikin hati ikut lega. Karena ternyata rapi itu bukan soal kinclong, tapi soal kita mau mulai, walau sambil ngeluh tipis-tipis, sambil mikir kenapa barang di rumah jumlahnya selalu lebih banyak dari niat hidup sederhana. Pelan-pelan saja, karena ibu rumah tangga itu bukan robot pembersih yang sekali cas langsung beres. Kita manusia yang butuh jeda, butuh ketawa kecil sambil ngelap meja, butuh satire ringan soal hidup yang isinya cucian, piring, dan drama domestik yang kalau dijadikan stand up bisa tayang tiap malam. Besok rumah mungkin berantakan lagi, dan itu tidak masalah. Yang penting hari ini kita menang sedikit, hati lebih ringan, langkah lebih semangat. Dan kita ingat satu hal, rumah boleh berantakan, tapi ibu di dalamnya tetap luar biasa. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini.
Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu-ibu hebat!